Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatahur Rahman Mubarok dari Prodi Sistem Informasi kelas B dengan NIM 2020-53083. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang perancangan sistem berorientasi objek pada sistem bisnis di toko komputer. Untuk yang pertama, ada paparan sistemnya. 1. Customer akan datang ke toko komputer. 2. Customer dilayani oleh pelayan toko. 3. Customer memilih barang yang akan dibeli. 4. Pelayan toko akan mengambilkan barang yang ingin dibeli oleh customer. Kelima, pelayan toko membuatkan nota pembelian dan akan diberikan kepada customer. Keenam, pelayan toko akan memberikan barang ke kasir untuk didata dan disegel garansi. Yang ketujuh, customer melakukan pembayaran di kasir sesuai nota pembelian yang tadi diberikan oleh pelayan toko untuk mengambil barang yang telah dibeli. Kedelapan, kasir akan membuatkan nota pembayaran dan menyerahkan barang yang telah dibeli oleh customer. 9. Setiap hari setelah toko tutup, kasir akan membuat laporan penjualan dan diserahkan kepada kepala toko dan laporan stok barang yang akan diserahkan ke bagian gudang. Yang ke-10, kepala toko akan mengecek laporan penjualan yang dibuat oleh kasir. Yang ke-11, bagian gudang juga akan memeriksa laporan yang dibuat kasir dan mengecek ulang jumlah dari stok barang. 12, bagian gudang akan melakukan restock barang di toko dengan barang yang ada di gudang jika barang yang di toko habis. Yang ke-13, jika barang kosong, bagian gudang akan membuatkan laporan stok barang untuk diserahkan kepada kepala toko. Kepala toko akan meng-cross-check ulang laporan dari bagian gudang dan melakukan pemesanan barang ke supplier. Jika barang yang dicari itu kosong atau ada barang yang habis. Nah, yang ke-15, setelah barang datang, bagian gudang akan menerima barang dan mengeceknya. Yaitu setelah barang dikirimkan oleh supplier, maka akan dicek oleh bagian gudang. Setelah itu akan membuat laporan penerimaan barang dan diserahkan kepada kepala tokonya kembali. Yang ke-16, setelah dicek bagian gudang, barang akan didata dan dimasukkan ke stok gudang, ditambahkan ke dalam stok dari data gudang. Yang ke-17, setiap minggu kepala toko akan membuat laporan penjualan dan laporan pemesanan barang untuk diserahkan kepada pemilik toko. Selanjutnya ada pengelompokan aktivitas. Yang pertama ada proses penjualan. Di proses penjualan ini ada 8 aktivitas. Yang pertama mulai dari customer yang datang ke toko, customer yang dilayani oleh pelayan toko, customer yang memilih barang, pelayan toko yang mengambilkan barang yang akan dibeli customer, pelayan toko yang membuatkan nota pembelian untuk customer, pelayan toko yang memberikan barang ke kasir, dan ketujuh, customer yang melakukan pembayaran di kasir sesuai nota pembelian. Yang terakhir ada kasir yang membuatkan nota pembayaran dan menyerahkan barang yang dibeli oleh customer. Yang kedua ada proses pembelian. Di proses pembelian ini hanya ada 2 aktivitas. Yang pertama, kepala toko akan mengecek laporan dari bagian gudang dan melakukan pemesanan barang ke supplier. Yang kedua, setelah barang datang, bagian gudang akan menerima barang dan mengeceknya. Setelah itu membuat laporan penerimaan untuk diserahkan ke kepala toko. Yang ketiga ada proses stok barang. Proses stok barang ini ada 3 aktivitas. Aktivitas pertama, bagian gudang akan memeriksa laporan yang dibuat kasir dan akan mengecek ulang stok barang. Yang kedua, bagian gudang akan melakukan restock barang di toko dengan barang di gudang. Yang ketiga, setelah dicek oleh bagian gudang, barang akan didata dan dimasukkan ke stok gudang. Yang terakhir ada proses pelaporan. Di proses pelaporan ini ada 4 aktivitas. Yang pertama, kasir akan membuat laporan penjualan yang akan diserahkan ke kepala toko dan laporan stok barang yang akan diserahkan kepada bagian gudang.
Selanjutnya, kepala toko akan mengecek laporan penjualan yang telah dibuat oleh kasir. Yang ketiga, jika barang kosong, bagian gudang akan membuatkan laporan stok barang untuk diserahkan ke kepala toko yang nantinya akan diberikan kepada supplier untuk mendapatkan barang baru, misalnya kulaan. Nah, untuk yang terakhir, yang keempat, setiap minggu kepala toko akan membuat laporan penjualan dan laporan pemesanan barang untuk diserahkan kepada pemilik toko. Nah, ini adalah diagram bisnis use case-nya. Bisnis use case. Ini dari atasnya ada memilih barang, ada proses pembelian, pembayaran, laporan stok barang, laporan penjualan, update stok, pengiriman, pemesanan, terakhir ada laporan mingguan. Nah, untuk aktornya sendiri di sini ada customer, ada pelayan toko, ada kasir, ada bagian gudang, ada supplier, pemilik toko, dan juga kepala toko. Nah, saya akan jelaskan dari awal. Nah, seperti yang ada di paparan sistem, customer akan melakukan pemilihan barang terlebih dahulu, mencari barang yang akan dibeli dan dilayani oleh pelayan toko. Nah, jika sudah memilih, customer akan melakukan pembelian. Di proses pembelian ini, pelayan tokonya nanti akan membuatkan nota pembelian yang tentang barang yang dibeli oleh customer tadi. Nah, selanjutnya di proses pembayaran. Nah, untuk proses pembayaran ini nanti customer akan membayar pada kasir untuk mengambil barang yang telah dibeli. Nah, untuk proses di sini, proses pembelian ini bisa terjadi sebelum atau mungkin setelah memilih barang. Bisa jadi sebelum memilih barang, bisa jadi setelah memilih barang. Misalnya sebelum memilih barang, maka dimungkinkan customer ini sudah memiliki rencana untuk apa yang ingin dibeli dan langsung datang ke toko, bilang kepada pelayan tokonya untuk membeli barang ini. Nah, makanya di sini saya kasih tanda extend, bisa dilalui terlebih dahulu sebelum proses ini. Untuk di sini ada include di sini artinya proses pembayaran ini tidak bisa dilakukan sebelum terjadinya proses pembelian. Nah, di proses pembayaran ini customer akan langsung bertransaksi dengan kasir untuk melakukan pembayaran atau penyerahan uang dan pengambilan barang. Selanjutnya ada proses laporan stok barang dan laporan penjualan. Nah, untuk laporan penjualan sendiri di sini kasir akan berhubungan langsung dengan kepala toko. Jadi setelah toko tutup nanti kasir akan membuat laporan penjualan yang akan diserahkan kepada kepala toko dan kepala toko pun akan melakukan cross check terhadap laporan tersebut. Nah, selain itu kasir akan melakukan atau membuat laporan stok barang. Nah, di sini laporan stok barang ini include dengan laporan penjualan. Jadi laporan stok barang ini akan bisa dibuat setelah laporan penjualan jadi. Jadi tidak bisa dibalik. Harus ada laporan penjualan dulu, laporan penjualannya jadi baru total stok barangnya akan keluar. Nah, untuk laporan stok barang ini nanti akan diserahkan ke bagian gudang dan arsipnya akan diserahkan kepada kepala toko juga. Tapi yang dari kepala toko ini nanti setelah masuk ke bagian gudang karena akan mendapat verifikasi dulu dari bagian gudang apakah barang ini jumlahnya memang sudah benar atau belum. Nah, untuk selanjutnya ada proses update stok, pengiriman barang, dan juga pemesanan barang. Nah, untuk proses ini, saya akan membahas yang pertama yaitu pemesanan barang. Untuk pemesanan barang ini, dia akan extend dengan laporan stok barang. Misalnya, belum ada laporan stok barang tapi sudah waktunya melakukan pemesanan ulang, maka kepala toko akan melakukan pemesanan tanpa melihat laporan stok barang jika stok barang itu masih ada tapi hanya tinggal sedikit atau mungkin perlu diperbanyak. Itu keputusan dari kepala toko. Nah, selanjutnya ada proses pengiriman. Di proses pengiriman ini akan include dengan proses pemesanan barang, yaitu proses pengiriman tidak akan bisa dilakukan sebelum kepala toko memesan barang kepada supplier. Jadi nanti kepala toko akan memesan barang dulu
terlebih dahulu kepada supplier, lalu supplier akan mengirimkan barang tersebut ke toko. Nah, setelah barang dikirimkan ke toko, maka barang akan diterima oleh bagian gudang. Dari bagian gudang inilah nanti akan ada barang yang dimasukkan ke dalam gudang, nanti akan dicatat dan dimasukkan pada stok barang untuk melakukan update stok. Oke, yang terakhir ada laporan mingguan toko. Untuk laporan mingguan toko ini aktornya hanya dua, yaitu kepala toko dan pemilik toko langsung. Nah, jadi kepala toko akan membuat laporan mingguan dari toko tersebut, mulai dari laporan transaksi, laporan barang, dan juga laporan pemesanannya juga. Nah, setelah itu laporan ini akan diserahkan kepada pemilik toko dan pemilik toko akan meng-cross-check-nya ulang. Seperti itu. Selanjutnya ada diagram sistem use case-nya atau diagram intinya. Nah, di sini diagram sistem use case-nya ada proses pembayaran, ada proses laporan stok barang, proses penjualan, proses pemesanan barang, dan laporan mingguan toko. Nah, di sini aktor utamanya yaitu ada 3. Yang pertama ada bagian gudang, ada kasir, dan juga kepala toko. Nah, pada aktor kasir ini, dia akan melakukan sebuah sistem, yaitu mulai dari sistem pembayaran, untuk sistem pelaporan stok barang, dan juga sistem pelaporan penjualan. Nah, untuk bagian gudang, dia hanya akan melakukan sistem untuk pelaporan stok barangnya saja. Nah, untuk aktor terakhir, aktor kepala toko ini, dia akan melakukan sistem pemesanan barang dan juga sistem pelaporan mingguan yang akan diserahkan kepada kepala toko nantinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada skenario use case. Skenario use case di sini ada 4 nama use case. Yang pertama ada penjualan, kedua ada pembayaran, ketiga ada pembuatan laporan, keempat atau yang terakhir ada pemesanan. Kita bahas satu-satu dari atas. Oke, yang pertama pada penjualan. Nah, di sini aktor utamanya ada pelanggan dan juga pelayan toko. Untuk aktor tambahannya ada kasir. Nah, tujuan dari use case ini untuk menyediakan kemampuan melakukan kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan penjualan. Kondisi awal yang harus terpenuhi adalah sebagian barang yang berada di tempat display barang sesuai jenis barang dan sebagian besar barang berada ini masih adalah berada pada toko. Ini tapi kepotong mungkin kemarin. Nah, untuk kondisi akhirnya, kondisi akhir yang diinginkan adalah pelanggan dapat memilih barang yang ingin dibeli dengan mudah. Jadi, dengan kondisi awal sebagian barang sudah berada di tempat display dan sebagian besar barang berada di gudang, maka dimungkinkan pelanggan akan dapat memilih barang yang ingin dibeli dengan mudah. Nah, untuk alur optimistiknya itu ada 6. Yang pertama, customer akan mendatangi toko, customer dilayani oleh pelayan toko, customer akan memilih barang yang akan dibeli, pelayan toko akan mengambilkan barang yang ingin dibeli. Pelayan toko membuatkan nota pembelian dan diberikan kepada customer. Yang terakhir, pelayan toko akan memberikan barang ke kasir untuk didata dan diberi segel. Ini alur optimistiknya atau alur yang paling sering terjadi. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk alur pesimistik atau alur buruk atau alur yang tidak diinginkan tapi kemungkinan terjadi adalah ini, pelayan toko akan lupa dengan harga barang atau lupa dengan stok barang. Nah, solusinya bisa minta bantuan ke kasir untuk mengecek harga atau stok barang. Nah, untuk yang kedua ada proses pembayaran. Di sini aktor utamanya ada pelanggan dan juga kasir. Tujuan use case-nya yaitu menyediakan kemampuan untuk melakukan kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan pembayaran. Kondisi awal yang harus terpenuhi adalah barang yang sudah dipilih oleh pembeli sudah diserahkan kepada kasir oleh pelayan toko. Itu kondisi awalnya. Dan kondisi akhirnya, pelanggan dapat memilih barang yang ingin dibeli dengan mudah. Nah, kondisi akhirnya itu nanti pelanggan ini akan dapat mendapatkan barang yang diinginkan.
Intinya seperti itu. Nah, untuk alur optimistiknya, di sini customer akan melakukan pembayaran di kasir sesuai nota pembelian untuk mengambil barang yang ingin dibeli. Nah, kedua, kasir mendata barang yang ingin dibeli dan memberi segel garansi untuk barang yang bergaransi. Ketiga, kasir membuat nota pembayaran dan mencetak nota pembayaran. Untuk keempat, kasir akan menyerahkan nota yang telah dibeli dan uang kembalian jika ada. Jika uangnya lebih, maka akan dikembalikan. Nah, alur pesimistiknya pada proses pembayaran ini adalah dimungkinkan printer yang biasa untuk mencetak nota tidak bisa mencetak nota karena rusak atau tintanya habis. Nah, solusinya di sini bisa menggunakan printer nota yang lain atau mungkin nanti akan menggunakan nota manual, yaitu nota yang ditulis tangan. Oke, kita lanjut pada proses pembuatan laporan. Di proses pembuatan laporan ini, aktor utamanya yaitu kasir dan bagian gudang. Tujuannya menyediakan kemampuan untuk melakukan kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan laporan. Kondisi awal yang harus dipenuhi adalah kasir telah melakukan rekap data penjualan. Untuk kondisi akhirnya, yang diinginkan atau yang diinginkan untuk terjadi yaitu laporan penjualan dan laporan barang siap diserahkan kepada kepala toko untuk di cross check nantinya. Nah, pada kasus ini alur optimistiknya ada 4. Yang pertama, kasir akan memberikan data barang yang terjual kepada bagian gudang. Kedua, kasir akan membuat laporan penjualan berdasarkan hasil rekap penjualan. Yang ketiga, bagian gudang akan merekap stok barang berdasarkan data barang yang keluar atau data barang yang terjual, misalnya yang telah terjual atau mungkin yang akan retur jika ada. Nah, 4, bagian gudang akan membuat laporan stok barang. Alur pesimistiknya pada bagian ini ada 1, yaitu kasir menemukan jumlah stok barang yang berbeda dengan perhitungan penjualan. Jadi, mungkin barang yang keluar, misalnya barang yang keluar ada 5, tapi ternyata di catatan penjualan hanya ada 4 barang. Nah, untuk solusinya yaitu mengecek ulang data penjualan dan mengecek CCTV apakah terjadi pencurian, karena jika hasil penjualan dan stok barang berbeda, maka bisa dicurigai bahwa ada terjadi pencurian. Oke, untuk proses yang terakhir yaitu proses pemesanan atau proses sekolahan. Nah, di sini aktor utamanya hanya 1, yaitu kepala toko, dan aktor tambahnya adalah supplier. Tujuan dari use case ini yaitu untuk menyediakan kemampuan melakukan kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pemesanan. Kondisi awalnya, kepala toko telah menerima laporan penjualan dan laporan stok barang dari kasir. Nah, kondisi akhirnya, barang yang dipesan dapat dikirimkan oleh supplier dan dimasukkan kepada stok gudang. Di sini alur optimistiknya ada 4. Yang pertama, kepala toko akan mengecek laporan penjualan dan laporan stok barang yang telah dibuat oleh kasir dan diterima dari bagian gudang. Nah, kepala toko juga akan merekap barang mana saja yang harus ditambah stoknya. Jadi, jika ada barang yang paling laris atau sering terjual, biasanya akan ditambah stok. Untuk yang ketiga, kepala toko akan melakukan pemesanan barang ke supplier. Jadi, barang yang mungkin habis atau yang akan ditambah akan dipesan kepada supplier. Yang keempat, kepala toko akan menerima barang yang telah dipesan oleh supplier. Ini nanti akan dikirimkan ke toko oleh supplier jika barang sudah ada. Nah, untuk alur pesimistiknya ada 1, yaitu barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan. Jadi barang yang dikirimkan oleh supplier tidak sesuai dengan pesanan kepala toko. Nah, solusinya yaitu dengan mengecek ulang data pesanan dan mengonfirmasi ke supplier supaya jika memang barang yang dikirimkan tidak sesuai, nanti bisa dikirim ulang oleh supplier. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.